Oke, baik. Saya ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray tadi kalau kata Bang Ciko bahwa yang 3 ini menang berani gitu ya. Nah, makna berani ini kan dalam sekali sebetulnya. Mas Adi, kalau kita ingat yang pernah disampaikan oleh kubu 01, Refli Harun mengatakan bahwa hakim jangan takut akan ada dinamika jika menetapkan pemilu ulang. Nah, apakah bicara soal dampak dari dinamika pasca keputusan kalau memang menyatakan pemilu ulang itukah yang ditakutkan oleh para hakim atau sebetulnya ada tekanan politik lain di dalamnya? Ya, saya kira memang secara prinsip soal putusan di Mahkamah Konstitusi yang paling ditakuti oleh hakim itu ya tentu akan ada pemilu ulang, kira-kira begitu, karena ini kan akan menjadi satu tanda tanya besar ya di kalangan publik karena memang belum ada presidennya di mana misalnya MK itu mengabulkan gugatan hasil sengketa Pilpres yang berujung pada misalnya diskualifikasi calon ataupun pemilihan presiden itu diulang. Itu tentu tidak mudah karena akan berdampak pada regulasi. Karena per hari ini misalnya tidak ada regulasi yang kemudian bisa mengatur bagaimana mekanisme hal teknis, hal ihwal yang terkait dengan pemilu ulang. Nah, yang kedua harus diakui, Mahkamah Konstitusi tentu sangat menyangkut bagaimana mereka itu membangun persepsi positif. Karena setelah putusan MK 90 itu kan persepsi publik agak kurang baik terhadap Mahkamah Konstitusi yang dinilai memang meloloskan salah satu kandidat untuk maju di 2024 ya. Saya kira disitulah yang saya kira kemudian kita bisa lihat hari ini kenapa putusan Mahkamah Konstitusi yang saya kira memang ada catatan kritis karena ada 3 hakim konstitusi yang terkait dengan dissenting opinion. Itu artinya apa? Ada 3 hakim yang memberikan catatan-catatan rasional, catatan-catatan yang kemudian membuat bagaimana pemilu di 2024 ini ada indikasi-indikasi pelanggaran yang saya kira itu harus diperbaiki. Makanya kalau kita membaca dan mendengar pernyataan Hakim Saldi Isra misalnya, jangan sampai penggunaan-penggunaan apa yang terjadi pada Pilpres 2024 ini diulang dalam pilkada di bulan November. Ini kan tentu menjadi catatan-catatan kritis yang menurut saya menarik itu karena ini baru yang pertama kalinya ada 3 hakim yang memberikan catatan yang selama ini memang ditunggu oleh publik soal adanya dugaan-dugaan indikasi terkait dengan kecurangan pemilu itu ya. Tapi overall bagi saya Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan per hari ini secara definitif Prabowo Subianto dan Gibran itu bisa sah disebut sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 5 tahun yang akan datang. Saya kira di situ konteksnya. Oke, jadi saya tegaskan lagi bahwa kekhawatirannya adalah ada dinamika pemilu ulangnya itu ya, Mas Adi Pray? Iya, betul. Karena memang kalau misalnya ada rekomendasi terkait dengan pemilu ulang, berarti MK itu menemukan dugaan-dugaan dan indikasi-indikasi kecurangan yang dituduhkan oleh kubu 1 dan kubu 3. Ini yang saya kira memang tidak mudah, karena untuk membuktikan kecurangan secara umum, saya kira ini kan butuh saksi-saksi, butuh data-data yang cukup valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama persidangan misalnya, saksi-saksi yang kemudian dimunculkan 1 dan 3 ini kan tidak terlampau meyakinkan sebenarnya terkait dengan dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis itu. Oleh karena itu ya saya kira memang hakim dalam konteks ini ketika ada dissenting opinion ini menunjukkan bahwa soal dugaan kecurangan itu ya terbelah sebenarnya meski belahnya itu tidak 50-50 tapi minimal ada 3 hakim yang kemudian cukup kritis ya terkait dengan bansos, terkait dengan kunjungan presiden jelang pilpres, terkait dengan misalnya penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan. Minimal ini yang tercermin dalam 3 hakim konstitusi yang per hari ini kita saksikan dari pagi sampai sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.